لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Dewasa ini kita melihat kaum muslimin itu kehilangan sosok siapa yang mereka teladani. Banyak di antara kaum muslimin yang meneladani habaib tertentu, gus tertentu, kiai tertentu, sehingga kita banyak melihat kalau ada gusnya gondrong, maka murid-muridnya juga atau jamaahnya yang ikut ngaji sama dia itu juga gondrong. Kalau kita lihat gusnya ini suka habaib itu suka majang-majang foto di rumahnya, maka banyak di antara murid-muridnya orang yang ikut majelisnya itu memajang-majang foto. Dan bahkan kalau ada di antara gusnya, kiainya, ustadznya ini joget-joget, maka mereka pun joget-joget, nyanyi-nyanyian, gendang-gendangan, dan melakukan ritual-ritual ibadah tertentu yang tidak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zaman rahmatullah, sedikit kita akan membahas kepada siapa kita berteladan, kepada siapa kita menjadikan sosok itu sebagai bentuk motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang masih hidup di zaman kita sekarang ini atau orang yang terdahulu yang sudah meninggal? Tentunya zaman rahmatullah, sebagai orang cerdas dalam beragama, kita tidak akan mungkin pernah meneladani bahkan menjadikan sosok manusia yang masih hidup itu sebagai motivasi dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, sampai kita melihat yang pertama, cara mereka beribadah. Kalau cara mereka beribadah tidak sesuai dengan sunnah, maka tinggalkan orang seperti itu. Karena orang seperti ini akan membawa Anda kepada perkara-perkara yang menyengsarakan Anda di dunia dan di akhirat, yang membuat Anda rugi di dunia dan di akhirat, yang Anda berpayah-payahan beribadah kepada Allah, namun di akhirat Anda tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa? Yang kedua, zaman rahmatullah. Sebab kedua, kita tidak meneladani orang yang masih hidup karena mereka tidak ada jaminan apakah mereka mati dalam keadaan husnul khatimah atau mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga, bagaimana mungkin kita berteladan kepada orang-orang yang rusak dalam beragama, yang akidahnya rusak, amalannya joget-joget, bahkan tidak sedikit dewasa ini anak-anak muda itu berteladan kepada habaib seperti ini. Habaib yang kerjanya nyanyi saja, joget saja, kemudian melakukan ritual-ritual yang nampak jauh zaman rahmatullah. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas memesankan, berpesan kepada kita semuanya, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum abaru hadhil umma quluban wa a'maqaha ilman wa aqalluha takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana halan qauman ikhtarahumullah li suhbatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arifu lahum fadlahum wattaba'uhum fi adharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim.
Siapa di antara kalian yang ingin menjadikan manusia itu sebagai teladannya dalam beragama kepada Allah atau dalam segala sisi, maka hendaknya mereka berteladan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang pertama, fa innahum abarru hadhil ummah quluban, karena mereka adalah pemilik hati yang paling bersih, wa a'maqaha ilman, orang yang pendalam ilmunya dalam perkara agama, wa akalluha takallufan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah membebani dirinya dengan syarat-syarat yang mereka tidak bisa pikul, yang tidak bersama mereka jalankan. Wa aqwa hadian, mereka adalah orang yang kuat hidayahnya. Wa ahsana halan, mereka adalah orang yang paling keadaannya paling terbaik dalam beragama kepada Allah dalam perkara dunia. Qauman ikhtarahumullah li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum manusia, sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah athar-athar mereka dalam berdunia, dalam beragama kepada Allah Jalla Jalaluhu. Perkataan Abdullah bin Abbas ini sangat indah. Karena kalau kita ingin melihat para sahabat ridwanullah jami'an, bagaimana mereka sebelum mendapatkan hidayah dan bagaimana mereka setelah mendapatkan hidayah, bagaimana mereka sebelum proses hijrah dan bagaimana ketika mereka menjalankan hijrah, sungguh sangat luar biasa keutamaan mereka, cara mereka beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak bernyanyi-nyanyi ketika beribadah kepada Allah. Mereka adalah sahabat yang tidak pernah joget-joget dalam beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minum khamar ketika mereka berhijrah, ketika mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah kemudian bermaksiat kepada Allah, ngumpul-ngumpul dengan perempuan. Wanita-wanita mereka keluar dengan hijab sekadarnya saja. Mereka tidak pernah menyentuh wanita-wanita yang bukan mahram mereka. Mereka tidak pernah kemudian saling bertatapan dengan para wanita. Mereka kemudian tidak pernah melakukan kesyirikan, melakukan amalan bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus ini. Maka siapa yang kita teladani? Apakah kita berteladan dengan habaib-habaib yang penuh dengan khurafat, penuh dengan cerita-cerita palsu? Kita berteladan kepada gus-gus nyentrik, gus-gus yang aneh bin ajaib. Kita berteladan kepada kiai-kiai yang melakukan kerusakan dalam beragama, melakukan amalan-amalan syirik, melakukan amalan-amalan bid'ah. Atau kita berteladan kepada para sahabat ridwanullah jami'an, di antaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang telah dijamin masuk surga. Apakah kita berteladan kepada mereka? Bagaimana berusaha menjadi seperti mereka walaupun tidak seperti mereka dan tidak akan pernah seperti mereka? Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian pernah mencela para sahabatku, karena andaikan kalian berinfak sebesar gunung emas Uhud, maka sungguh kalian tidak akan pernah menyamai pahala para sahabat yang ketika mereka berinfak di jalan Allah dengan satu mud ini, hanya dengan kurma-kurma yang mereka miliki. Dengan siapa kita berteladan? Jangan berteladan kepada orang-orang yang suka ngawur, suka menceritakan khurafat, mengkisahkan kisah khurafat. Jangan berteladan kepada anak-anak muda yang belum paham agama Islam. Jangan berteladan karena wajahnya wajah Arab yang kemudian banyak melakukan pelecehan-pelecehan terhadap agama ini, joget-jogetan, nyanyi-nyanyian. Jangan berteladan kepada mereka. Makanya antum pilih buku kisah para sahabat, buku kisah para tabi'in, buku kisah para tabi'ut tabi'in, buku kisah para imamatul arba, supaya apa? Antum termotivasi bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Bagaimana mungkin kita berteladan kepada habaib tertentu, kiai tertentu, ustaz tertentu yang tidak dijamin, belum ada jaminan. Banyak kasus kiai mencabuli santriwatinya, banyak kasus santri dengan santriwati saling mencabuli karena pondok pesantren mereka satu tempat, satu wadah, sehingga interaksi wanita perempuan itu mudah. Banyak gus yang hakikatnya dia adalah dukun berkedok gus, menjual-jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka apakah kita berteladan kepada sahabat Nabi SAW yang telah dijamin, diberi rekomendasi, atau berteladan kepada orang-orang seperti ini? Mana akal sehat? Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi di zamanku, yaitu para sahabat, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in, dan kemudian setelah mereka para tabi'in.
Inilah bahayanya zaman rahmatullah. Kalau kita berguru dengan orang yang tidak tepat, berguru kepada orang yang suka merokok, berguru kepada orang yang suka joget-jogetan, suka musik, semua larangan-larangan Allah mereka terobos, mereka lantang, mereka kemudian mengatakan ini semua halal. Dibandingkan dengan kita berteladan kepada orang yang telah meninggal dan mereka telah dijamin masuk surga, maka fa'rifu lahum fadlahum, kenali mereka, pelajari kisah-kisah mereka, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka khusyuk, mereka tunduk, mereka tidak ada joget-jogetan, mereka adalah orang yang kuat ibadahnya, bersama dengan itu mereka tidak berbesar kepala. Kita baru sedikit karomah sudah diangkat-angkat sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Itu pun karomah kita tidak tahu apa karomah dari Allah atau karomah dari syaitan untuk menghancurkan Bani Adam, menyesatkan Bani Adam. Jadi zaman rahmatullah bukan perkara sepele. Memang kita menjadikan manusia itu sosok teladan dalam kehidupan kita, motivasi kita untuk beribadah kepada Allah. Kecuali dengan sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, tidak ada manusia yang dipuji oleh Allah dalam Quran kecuali para sahabat ridwanullah jami'an setelah para nabi dan rasul. Allah katakan kepada mereka, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Padahal para sahabat masih hidup. Turun ayat ini. Mereka para sahabat itu kalau di malam hari lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat pembaringan mereka. Mereka tidak beristirahat di malam hari. Mereka di malam hari qiyamul lail, bermunajah, berdoa, khusyuk, tunduk, patuh, menangis di hadapan Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan tamak, dengan penuh ketundukan. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka apakah kita akan meninggalkan kisah keteladanan mereka beribadah kepada Allah, atau kita mengambil keteladanan dari orang-orang para habab yang suka joget, suka rokok, suka musik, suka salam-salaman kepada wanita yang bukan mahram mereka? Wal billahi min dzalik. Maka hati-hati zaman rahmatullah. As-sahib as-sa'ik, bahwasanya teman itu adalah bisa menjerumuskan kita. Dengan siapa kita berteladan, dengan siapa kita menjadikan orang itu sebagai motivator dalam kehidupan kita, maka mereka bisa menyeret kita dalam kebaikan atau bisa menyeret kita dalam keburukan. Maka tentunya ya anak pribadi mengambil keteladanan dari para sahabat ridwanullah jami'ah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan a'immatul arba', bagaimana mereka semangatnya dalam menuntut ilmu, bagaimana mereka fokus menghafal Quran, fokus menghafal hadis, fokus bahas, kemudian menghabiskan hidup-hidup mereka dengan ketaatan, dengan ketundukan. Di malam harinya mereka qiyamul lail, di siang harinya mereka berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari hasrat-hasrat dunia. Mereka adalah orang yang jauh dari hal-hal yang mungkar, yang merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang harus menjadi motivasi dalam hidup kita, orang-orang yang menginspirasi kepada kita semuanya bagaimana di dunia ini menjalankan dunia dan bagaimana mengejar surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah sebaik-baik teladan dalam perkara dunia dan dalam perkara akhirat insyaallah taala. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.